Nomor, Raqam, Ustaz. Nomor. Yata'allaqu bin namrah atau al-raqam awil arqam. Wa fi Al-Qur'anil Karim hunaka wa kitabum marqum. Maknahu kira-kira maknanya apa itu? Wa kitabum marqum. Kitab yang tinggi, mulia. Kitab Marqum. Markum. Ya. Yang dinomori. Yang dinomori. Nah, yang Oh, yang dinomori. dinomori, kirain marfu. Ada min Marqum. nahiyati at-ta'wil, hunaka ta'wil wa tafsir. At-ta'wil min kalimat awwalun. Awalu makna al-marqum huwa yang dinomori. Wa kitabum marqum fi kitab maknahu rubama huna catatan amal. Catatan amal yang dinomori. Al huwa sayadkhulu al jannata mubasyaratan au rubama nahtaju ila madza an amroh atau an nimroh la ba'sa bih. Ana as'al nahnu yaumiyan naqra'ul Qur'anal Karim. Mungkin ada yang perlu dimut ya kalau suaranya di sampingnya agak gaduh ya. Kalau mau ngobrol nanti di on ya, di on kan kembali. Ada rubama nahnu nahfazu kalimata bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya kam harfan fi hadhil ayat ay al ayat bismillahirrahmanirrahim madza naqulu ma huwal jawab kam harfan ba sin mim Allahu alif lam lam ha kam harfan Alif lam ha mim. Ar-Rahman alif lam ra ha mim nun. Ar-Rahim alif lam ra ha ya mim. Kam harfan? 18. Hampir benar. Madza naqul hampir benar. 19 Ustaz. Na'am, sahih. As-sahhu tis'ata asyara Ustaz. As-sahhu tis'ata asyara harfan. Man yujib anifan ana u'ti lakum al-qimah. Ana Ustaz. Man al-ism? Uswatun hasanah. Ustada uswatun hasanah. Jawabun jamilun. Wa ayyuha at-talabah al-kiram, nahnu naqulu bismillahirrahmanirrahim wa nahnu nurabbitu baina harf bismillahirrahmanirrahim wa a'dha'i jismina ay jasadina. Ayyu syai'in fi hadzal jasad tatakawwanu min tis'ata asyara harfan. Man ya'rif? Ayyu syai'in. Mudahnya apa anggota badan kita yang terdiri dari 19 huruf? Oh ya. Bisa, Ustaz. Mata? Halo, sinun. Lesa. Sinon lah. Sya'run lah. Aksar jiddan sya'run. Apa ya? Huwa Na'rif Ustaz. Huruf Ustaz. huwa mada? Huruf. Ada ya. Badan. Huwa mada ruas jari jemari kita. Oh. Mulai dari pergelangan tangan. Oh,
mulai dari gelang tangan illa al-ibham. Illa al-ibham. Al-ibham maknahu jempol ya. Jempol itu Jempol. cuma 3, wahid, isnan, salasa. Walakin siwa jempol, siwa al-ibham tatakawan min arba'ah. Kulluha arba'ah. Arba'ah wa arba'ah wa arba'ah wa arba'ah. Hadha wahid, isnan, salasa, arba'ah. Wahid, isnan, salasa, arba'ah. Idan kulluha 16 wa bi ziyadati al-ibham kulluha 19. 19. Hada sahih. Naam. Falidzalika limadza tuktabu kalimat bismillahirrahmanirrahim bidunil alif fi kalimati bismillah ba'sin mim. Walakin fi suratil alaq hunaka ay kitabatuha iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fi suratil alaq maktubun alif. Alifuhu maktubun fil ayat. Walakin fi kalimati bismillahirrahmanirrahim ghairu maktubin. Man ya'rif? Siapa tahu di mana? Kenapa kok nggak ditulis alifnya? Mana? Kenapa? Menjawab sol. Jawabannya adalah Rasulullah pernah ditanya aina harfu alif fi kalim. Artinya. Mungkin karena alif itu kurang penting, Ustaz. Jadi boleh muncul, boleh saja tidak. Atau alifnya tersembunyi. Keluar tak Ustaz? Loh, enggak ada ya? Kelas. Sudah masuk. Afwan kurang lancar. Afwan kurang lancar tadi. Madza naqulu tidak lancar? Lancar. Ustaz, Mengkoti. Naam ya. Ada minat tafsir ya. Ada minat tafsir al-qalil makna jumlah bismillahirrahmanirrahim mengandung alif yang berlawanan. Alif yang berlawanan. Mengandung makna yang berlawanan maksudnya. Ya. Maksudnya Dengan huruf ba pada awal bismillah. Wa bismillahi. Ba ana lam afham al-makna ma huwa al-maqsud mu'tas ay berlawanan. Mungkin yang lain paham apa belum? Mungkin berpengaruh Itu pada tidak, makna, bukan, Ustaz. Berpengaruh pada barangkali makna, itu mungkin. Ustaz bukan bermakna ismun tapi sumun. Bukan Kemuliaan. bermakna ismun walakin sumuwun. Sumuwun maknahu Sama. ke Mulia, ke lebih tepatnya apa? Ke tinggi, keluhuran. Nah, keluhuran. Ya. Bisumuwi ism Allahi Nah, al-jalil al-kabir ay kalimat bismillahirrahmanirrahim hadi min nahiyati ta'wil at-ta'wil kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukran ya rubama maknahu
bisumuwi. Bismuwillahi. Naam. Bisumuwi Allahi ar-Rahman ar-Rahim. Wa hadza limadza kalimatu bismillahirrahmanirrahim hadza la yadkhulu illa hal hadza mubtada aw hal hadza khabar. Aina bada bi bismillahirrahmanirrahim kama qala al ulama ya al kiram ulamauna yutarjimuna bismillah ay bada'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para peserta yang berbahagia, sebagai tambahan saja, lalu kita membaca apa ini dalam tangan kita. Ada huruf Arab kanan rata-rata 18, kiri kira-kira 81. Itu kalau dijumlahkan 90 tis'a wa tis'ina. Ini adu cepat yang bisa jawab tambah nilai nanti. Berapakah 19 dikalikan 99? Boleh pakai kalkulator. 19. 1881, Ustaz. Ya, 100 man yujib Anifan. Widiatun, Ustaz. Ustaz Widiyatun 1881. Ya, 100 jawabannya al-jawab sahih. Walakin al-mujibah, tetapi penjawab tadi itu adalah nomor 2, kecepatan jawab dalam menjawab. Kira-kira yang nomor 1 paling cepat menuliskan tadi siapa? Man ya'rif? Saya, Ustaz. Siapa? Yang paling cepat adalah telapak tangan kita sendiri. 1881 tadi. Al-fahimtum? Ya. La abham, Ustaz. Ya, yang paling cepat jawabannya adalah tangan kita sendiri. 1881. Oh, iya iya. Di telapak tangan itu ya, Ustaz? Iya. Oh. Ustaz Widiyatun tadi nomor 2 kecepatan. Oh iya. 1881. 1881. Iya kan? Ya. Ah, sahih, Ustaz. Sahih. Jadi ini termasuk belajar numerasi di dalam bahasa Arab. Wa alaqatuha bil Qur'anil Karim. Hunaka i'jazun au al-mu'jizat min nahyatil adad fil Qur'anil Karim. Ada banyak rahasia nanti. Contoh sederhana adalah bilangan huruf tadi. Supaya kita langsung masuk pada materi, kami informasikan dulu bahwasannya Saiful Mustafa akan masuk jam 4.15 karena beliau sedang dalam perjalanan dari kampus, begitu ada acara seminar. Kemudian dari secara bergiliran saja harap membacakan dengan tartil ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ayu suratin rubama surah Al-Kahf ya, Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Ayat wahid ila salasa, wahid ila khamsa, mubasyaratan min ustadzah uswatun hasanah. Nah, ustadzah Fatul wa ustadzah Widiyatun
Wa Ustadzah Siti Rohita, Ustadzah Uswatun Hasanah. Ayo surah Ustaz. Ayo surah Ustaz. Ya. Fi ayyi Al-Kahfi. juz'in? Fi ayyi juz'in? Hamsa asyar, al-khamis asyar. Naam, fil khamis asyara. Wa Ustadzah Najahatin wa Ustadzah Naila Imtiaz. Wa ikra'i tartilan ya. Tafadhali ya Ustadzah Uswatun Hasanah. Ustaz masih dicari. Ayat fi ayil ayat. Ini Ustaz fil ayat. Ula ila khamsah. Oh, al-ayat al-ula. Bitariqah al-mubasyarah. Tafadhali Ustadzah Uswatun Hasanah. Nah, Ustaz. Ini tadi sampai ayat berapa Ustaz? Ayat Ayat 5. ila khamsah. Naam. Berapa, Ustaz? Sampai 5. Naam. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wa yunziral ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Shadaqallahul adzim. Ayatil ula hunaka maktubah harfus sin as-saghirah atau sakata. Sakta. Ma makna sakata ya Ustadzah Uswatun Hasanah? Ada Ustaz. Ya, sakata artinya apa? Berhenti sejenak. Kata Berhenti sejenak. Tanpa bernafas. Dari segi bahasa artinya apa? Kalau berhenti kan wakofa ya, wukuf. Uskut. Uskut. Nah, uskut suwayan. Iya. Idan rubama al-qira'ah al-Quran nahnu nakifu lahzatan baidaki kotaini biduni Tanafus. biduni tanafus. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima wa na'khudhuha min kalimati qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kemudian al-qari'ah as-saniyah man Ustadzah man Hanifan? Ustadzah Tuhfatul Labibah, tafadhali. Ana Ustaz.
Ya, tafadhali. Sawa'un Ustaz, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat as-sadisah ila al-ashirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rabbana. Sadaqallahul azim. Syukran jasila. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Itu ya. Kemudian bacaannya alhamdulillah sudah amat lancar. Isinya nanti saja. Al-Qari'ah Salisa, pembaca ketiga, Ustazah Widiatun. Paham Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idan syatata. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Al-ayat ba'daha Ustazah Siti Robi'ah. Siap. Sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Wa tarasyamsa idza dhala'at tazawwaru an kahfihim dzatal yamini wa idza raghabat taqriduhum dzatash shimali Ulangi dari Watarasyamsa idza dhala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza warabat taqriduhum dzatash shimali wa hum fi fajwatin minhu. Dzalika min ayatillahi
man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa tahsabuhum ayqadaw wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimali wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil waswid. Lawit dolakta alaihim lawallaita minhum firaraw walamulita minhum ru'ba. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Innahum yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Shadaqallahul azim. Ya, lanjut Ustadzah Uswatun Hasanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Yakfi ya Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ba'daha Ustadzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق الله مولانا العظيم. Ya, lanjut. Terakhir Ustazah Siti, Ustazah Naila Imtiaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Ulangi. Inna. Ayat ke Diulang Ibu. ayat 30. Iya. Ulangi lagi. Diulangi Ibu. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Syukran ala qiraatikum. Kemudian saya menanyakan beberapa hal di sini. Alhamdulillah Ustadz Saiful Mustafa sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi pembacaan Al-Quran intinya sudah lancar, meskipun ada sedikit yang terkadang pelafalan hurufnya, kadang ada yang sedikit kepanjangan, ada yang bisa jadi kurang tepat. Di sini kita sebagai guru-guru bahasa Arab seharusnya lebih paham daripada guru-guru apalagi umum ya. Saya menanyakan yang pertama Ustazah Uswatun Hasanah pada ayat ke-5. Kamurat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba. Apa artinya afwahihim? Satu kata saja. Ustazah Uswatun Hasanah ya, ada dua Ustazah Uswatun Hasanah.
Kira-kira Mulut. artinya apa? Ya. Mulut-mulut mereka. Pertanyaan lanjut, ini kan bentuk isim jamak ya. Mufradnya apa kira-kira? Afwahun. Afwahihim. Mufradnya. Bukan famun ya, Tat? Fuh. Bisa fu ya. Asmaul khamsah. Dan hadza yadkhulu fi al-asma Asma'il khamsah. laisa famun faqat walakin ya mana syakluha yakhtalif fahu fihi ya Afwah. afwahu wa yujma' ala afwahu na'am. Ada yadkhulu fi al-asma'il khamsah. Kemudian pertanyaan kedua, pembaca kedua Ustazah Tuhfah Labibah. Nahnu istama'na anifan ayat as-salisa asyra. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Inna fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityatun, ma makna fityatun Ustazah Tuhfatul Labibah? Fityatun. Nah. Fityatun. Apa fityatun itu? Kan Bukan sering kita fidyatun dengar. ya. Bukan fidyah. Fit ya bukan. Denda, bukan Ustaz. Denda. Apa sih? Lais. Pemuda, Ustaz. Pemuda. Saya tanya itu mufrad apa jamak? Jamak. Fidyah. Pemuda. Jamak. Jamak. Ya, jamak. Jamak apa namanya? Sama taksir. Jamak. Jamak taksir. Mufradnya apa? Mufradnya? Fata. Kata. Nah, ya. Selain fityatun, apa jamaknya? Jamak fityat. Selain fityatun jamaknya apa? Fata. Pemuda. Fata. Ya, mufrad. Fatayat. Fatayat mu'annas. Nisa fatatun yujma fayakunu fatayatun. Fatayat. Fatayatun. Selain fityatun, apa sih bentuk jamaknya? Pemuda. Pemuda-pemuda. Pemuda. Fityata. Al-fityan. Fityatan. Nah, fityat Fityatan. adalah al-fityan. Fityan, naam ya. Laki-laki. Naam. Fityanun. Fityan para pemuda. Ayyuhal fityan. Ayat fityan. Kemudian yang ke selanjutnya Ustazah Widiyatun pada ayat sudah 15 tadi ya. Ayat 16 nggak apa-apa ya. Wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Kenapa kok ha tidak hu, Ustazah Widiyatun? Yang mana Ustaz? Wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Enggak, kan ha kan lafal Allah, lafzul jalalah ha, bukan hu. Kenapa kok ha? Karena itu Ustaz. Mustasna bukan Ustaz? Apa sih? Ilah pengecualian.
Kenapa Ustazah? Apa sih itu? Pengecualian Ustadz, bukan? Apa namanya? Iya. Musanna. Apa sih? Mustasna. Karena apa? Yang pertama adalah karena li'annaha mada karena objek. Nah, maf'ul bih. Lebih. Wa ma ya'buduna illa Allah. Iya, Ustadz. Maf'ulun bih. Nah. Kemudian Ustazah nomor 3 man anifan Ustazah Siti Robi'ah. Ustazah Siti Robi'ah pada ayat 19. Saya bacakan potongannya langsung. Fab'athu ahadakum biwarikikum hazihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka to'aman. Kenapa kok enggak azka to'amin? Ya, wahai orang-orang yang bersih ta'amnya. Maaf. Nasab Ya. atau maf'ul, menjadi maf'ul mungkin, dan nasab aku kurang tahu. Ya, apa itu? Man ya'rif Tamyiz. Tamyiz. Tamyiz al-asah. Ya, falyanzur ayyuha azka to'aman. Ketika pemuda itu ada yang mewakili membeli makanan ke kamar bawah, hendaklah dia mencari yang lebih halal, lebih suci makanannya. Azka ta'aman. Hadza yadkhulu tamyizan. Tamyizan. Ba'da tamyiz. Kemudian terakhir ya. Ustazah Najahatin sama Ustazah Naila Imdian karena agak lebih efektif. Pada ayat 23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wala taqulanna, ada nun tasydid. Apa artinya nun tasydid? Pada kata tersebut Litakid. Artinya jadi apa? Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu saya akan melakukannya besok. Illa ayyasha Allah, kecuali mengucapkan insya Allah. Ya, jangan sampai melaksanakan, saya akan melaksanakan itu akan terjadi besok. Jangan sampai, atau jangan sekali-sekali sampai mengucapkan. Ya, ini taukid maknahu seperti itu ya, tidak hanya sesungguhnya atau bahwasannya, tapi ini penekanan ya, penguatan. Jangan sampai melafalkan saya pasti akan melaksanakan ini besok. Syukran ya, karena Ustaz di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Al-Karim Ustaz Saiful Mustafa. Yatafadhal ya Ustaz. Baik, syukran barakallahu fiik Ustazuna Al-Karim, Ustaz Luqman Hakim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Untuk tes Al-Quran sudah bagus. Memang tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki karena ini ruh ya. Kalau Al-Quran kita hancur, mau apa yang kita andalkan ke anak-anak? Sudah bahasa Arabnya nggak bisa, Al-Qurannya nggak bisa, terus apa? Karena itu ini vital ya. Mari kita bersama-sama untuk tidak sekedar membaca, karena untuk guru sekelas kita sudah bukan tartil Quran, tapi sudah tadabburul Quran, sudah menghayati makna dari Al-Quran itu sendiri untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu Tufatul sibuk ini? Lah Ustadz. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk ibu-ibu ya, menurut saya sudah selesai Al-Qur'annya. Cuman ini hanya ngecek saja dan kita arahkan ke tadabbur. Ketika kita membaca Al-Quran, tadi pesan dari Ustaz Luqman ya, kita angan-angan maknanya. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dan anak-anak. Itu yang paling utama sebetulnya dari ujian ini. Kalau ada ibu-ibu yang belum clear Al-Qur'annya, wah ini bahaya ini. Jadi mohon ditingkatkan ya, terutama di pemahaman, tidak hanya bacaan, pemahaman. Kemudian saya ingin ngecek untuk RPP yang Bapak Ibu unggah di LMS ya. Jadi sebutkan temanya, kemudian sampaikan ke kami apa isi pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Tidak usah dibaca, tapi dijelaskan saja ketika ibu-ibu ini mengajar di kelas, pendahuluan itu isinya apa, kegiatan inti isinya apa, ya. Kemudian penutup kegiatan isinya apa. Dan singkat mawon nggih, pun jadi jangan bertele-tele, singkat padat berisi. Monggo dari Bu Uswa yang merah ini dari mana Bu Uswa? Ini ada dua nama Uswa ya? Nah, yang Uswa merah ini dari mana ini? Itu Bondo, anak situ Bondo, Ustaz. Oh, situ Bondo. Bu Uswa, oh yang apa itu? Saya pesan itu dulu ya, apa? Tape itu ya. Enggak guyon Bu. Ya monggo Bu Uswa. Terus Bu Tofa, Bu Widya, Bu Najahatin, Bu Uswa lagi, Bu Siti Robiah. Monggo Bu Uswa. Ini kita urutkan di foto jenengan di laptop. Jadi singkat padat Bu Uswa ya. Isinya tema yang diunggah tentang apa. Kemudian ketika panjenengan mengajar di kelas, anggap aja ini situasi mengajar, bukan menjelaskan di RPP-nya. Tapi RPP yang Ibu tulis itu, ketika diimplementasikan di kelas, gimana wujudnya? Ketika pendahuluan, kemudian ketika kegiatan inti, dan ketika penutup. Monggo Bu. Uswa yang merah ini. Assalamualaikum. Oh. Yang mana dulu? Merah, Jenengan dulu. Yang mana dulu, Ustaz? Yang merah. Yang merah. Oh, yang merah. Okay. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayuhat tulab. Al-an sanadrusu anil lughatil arabiyyah. Maaf Ustadz, bisa di rolling ke Bu Uswatun yang satunya dulu Ustadz. Sebentar. Oke, Bu Uswatun satunya. Monggo Bu Uswatun satunya. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Arab, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa anak-anak untuk mengetahui apakah kalian semua hadir atau tidak, maka saya akan mengabsen kalian semua satu persatu. Alhamdulillah semuanya hadir nggih. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan motivasi terhadap kalian terlebih dahulu. Motivasi ini kaitannya tentang mahfudhat. Mahfudhatnya adalah manjadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka nanti dia akan berhasil. Nah, mahfudhat itu menjelaskan kepada kita ya anak-anak bahwasanya kita itu disuruh bersungguh-sungguh dalam belajar agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Kemudian untuk pembelajaran hari ini agar lebih menyenangkan, maka saya akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Lagu ini kaitannya tentang mufrodat kemarin yang sudah kita pelajari ya anak-anak. Fahimtum? Alhamdulillah. Samir, sebelum melangkah ke pembelajaran selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami makna, fungsi, dan juga bentuk dari mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua mampu menemukan bentuk musanna dari mufrad, mampu menemukan bentuk jamak dari mufrad, mampu membuat kalimat yang mengandung kata berbentuk musanna dengan benar, mampu membuat kalimat yang mengandung kata berbentuk jamak dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita anak-anak. Kemudian saya akan menanyakan dulu materi apa kemarin yang sudah kita pelajari, nggih. Ada anak-anak ada yang masih ingat? Alhamdulillah, masih ingat nggih? Kemarin kita belajar tentang al-madrasah, banyak sekali mufradat di dalamnya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang mufrad, musanna, dan jamak. Mungkin dari anak-anak yang lulusan dari NTS ataukah yang dari Ma'had, mungkin sudah tahu nggih apa itu mufrad, musanna, jamak? Alhamdulillah ada yang tahu nggih. Nah, mufrad itu memiliki arti tunggal, kemudian musanna itu 2, jamak itu lebih dari 2 atau banyak. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran hari ini ya anak-anak. Dalam satu kelas ini nanti akan saya buat menjadi 2 kelompok. Dalam satu kelompok itu nanti silahkan berdiskusi, saya berikan LKPD. Ya. Nanti diskusinya dengan cara fosi. Ya. Anak-anak bisa berkomunikasi, kemudian berkolaborasi, berkreativitas, dan juga berpikir kritis. Kemudian saya akan menayangkan materi pembelajaran ini di PPT. Ya, anak-anak silahkan mengamati, kemudian menganalisa materi dari mufrad, musanna, dan jamak ini. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini, ya anak-anak. Kemudian saya akan membagi dalam satu kelas ini menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang dalam satu kelompok itu akan saya bagikan LKPD. Oke, LKPD itu nanti silahkan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Yang pertama tugas anak-anak adalah mengubah bentuk mufrad menjadi musanna dan membuatnya menjadi sebuah kalimat. Kemudian tugas yang kedua mengubah bentuk mufrad menjadi jamak dan membuatnya menjadi sebuah kalimat. Itu adalah tugas anak-anak. Nanti sesuai dengan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, anak-anak dalam berdiskusi nanti anak-anak bisa melakukan fosi, ya. Jadi mulai dari berkolaborasi, kemudian berkreativitas, berpikir kritis, dan juga berkomunikasi. Tuh. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah selesai presentasinya. Jangan lupa dalam satu kelompok itu nanti silahkan didiskusikan, silahkan presentasi kalau sudah selesai terlebih dahulu. Oke, sekarang silahkan presentasi dari kelompok yang sudah selesai. Dan kemudian dari kelompok lain silahkan menanggapi hasil dari presentasi kelompok 1. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi dan anak-anak juga aktif dalam berdiskusi dan tidak ada yang pasif, semuanya saling bekerja dan belajar
untuk memahami apa itu mufrad, musanna, dan jamak. Oke. Kemudian dari kelompok itu saya sudah memberikan hasil nilai yang terbaik, yaitu diperoleh oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Karena kelompok 1 mendapatkan hasil yang terbaik, maka saya akan memberikan door prize untuk kelompok 1. Kemudian karena presentasi hari ini sudah selesai, maka sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Sebelumnya saya akan memberikan stimulus terlebih dahulu pada peserta didik. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Alhamdulillah, nggih. Nah, sahih. Hari ini kita belajar tentang mufrad, musanna, dan jamak, nggih. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kalian semua sudah paham ataukah belum tentang materi hari ini, maka saya akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi itu nanti berupa tugas mandiri, silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti akan saya nilai. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan materi pada pertemuan berikutnya. Materi pada pertemuan berikutnya yaitu tentang al-madrasah al-maudhu' fisakan. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada kalian semua. Menurut pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini bagaimana? Asanti. Jadi pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran bahasa Arabnya sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, baik. Itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, naftatimu hadhihi dirasah al-lughatal arabiyyah bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan jaga sopan santun kepada siapapun di belakang. Terima kasih ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustazah Naila Imtiaz, Bu Naila, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal khair. Kaifa halukum jami'an? Anak-anakku semuanya, silakan dirapikan dulu tempat duduknya dan dipersiapkan buku pelajaran kita hari ini. Berikut alat tulisnya. Ista'adatum. Naam, sa'aqra'u lakum kasyfal hudur al-yaum. Man minkumul ghaib awil ghaibah? Maafi. Alhamdulillah. Ayyuhat tullab, madza darsunal an? Al-lugha al-arabiyyah. Naam. Nahnu naltaqi fi darsil lugha al-arabiyyah wa qabla an nabtadi'a darsana hayya bina naqra bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhat tullab, undur ila hadhihi surah. Madza tanzuruna min hadhihi surah? Hunaka hakibah, kitab, kurasa, kirtos, mistoroh. Kulluha tusamma al-adawatul madarasiyah. Ahsantum. Nah, kalian telah mempelajari mufradat ini yang nantinya akan kita kembangkan menjadi sebuah kalimat pertanyaan maupun jawaban. Nah, kalau ada suatu aktivitas, di situ ada yang bertanya, ada yang menjawab, disebut dengan kegiatan apa? Muhadasa. Oleh karena itu, subtema kita kali ini adalah maharatul kalam. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ustazah tidak akan lelah untuk mengingatkan kalian akan pentingnya belajar bahasa Arab. Bahwasanya sebagaimana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab adalah bahasa pilihan Allah. Begitu mulianya bahasa Arab sehingga Allah memilih supaya dipelajari oleh manusia agar bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari segi pengetahuan, dari segi tujuan pembelajaran, maka pembelajaran bahasa Arab ini mempunyai dua ranah. Ya, tujuannya ada dua ranah, yaitu ranah sikap dan ranah pengetahuan serta keterampilan. Baiklah, sekarang Ustazah akan membagikan LKPD kalian masing-masing. Silakan diambil ke depan. Selanjutnya,
Di situ akan ada 2 tugas untuk kalian hari ini. Yang pertama adalah tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu, silakan perhatikan layar monitor di depan kalian. Nah, di sini tugas kalian adalah membuat kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban seperti pada contoh dengan bantuan sebuah gambar. Indi kitabun akhdor. Kitabun jenisnya apa anak-anak? Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Sahih. Kemudian indi kurasatun hamro. Kurasatun jenisnya apa? Muannas. Ahsantum. Nah, kalian harus membuat pertanyaan dan jawabannya ya sesuai dengan jenis benda masing-masing. Pahim tuh? Pahimna. Baiklah, Ustazah kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan 5 soal. Tafadholi. Intahitu minal amal. Khalas. Nah, silakan dikumpulkan kembali. Sekaligus kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu muhadasah. Sebelumnya, ya, sa'aqra'u lakum hadhil muhadasah. Istami'u thumma a'idu ma aqulu lakum. Fahimtum? Iqra' wafhamil hiwar at-tali. Ma hadha ya Ahmad? Hadha maktab. Hal huwa maktabuk? Naam, huwa maktabi. Syukron. Hal hunaka mushkilah min hadhil muhadatsah? Hal ladaikum mushkilah min hadhil muhadatsah? Ayyuhat tulab? Maafi? Alhamdulillah. Selanjutnya kalian mempraktekkan muhadatsah tersebut ya. Carilah teman pasangan kalian, baik teman sebangku atau tidak sebangku terserah. Dengan aturan yang pertama, ganti nama sesuai dengan nama masing-masing ya. Kalau kalian perempuan, maka dengan nama perempuan. Begitu pula penggunaan isim isyarah dan dhamir. Kemudian gunakan alat tulis masing-masing untuk diperagakan dalam muhadatsah nanti. Ista'adatum. Alhamdulillah semuanya sudah maju. Kullukum mumtaz. Nah, selanjutnya anak-anak, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini tadi? Nah, kita telah mempelajari tentang peralatan sekolah yang biasa kita bawa sehari-hari. Ulkuru ma'an wa'uha. Kitabun, hakibatun, kurosatun, mistoratun, ahsantum. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, ya, kalian tugasnya adalah membaca qiraah sekurang-kurangnya 3 kali, ya, dengan dilafadzkan. Boleh saling menyimak atau membaca sendiri-sendiri, ya. Kemudian untuk kelompok yang maju hari ini semuanya bagus, tapi ada yang mendapatkan nilai yang terbaik, yaitu kelompok 2. Untuk yang lainnya bisa diperbaiki di pertemuan yang akan datang. Ayyuhat tullab, naktafi darsanal yaum, hayya bina nakhtim bi qiraatil hamdalah. Syukran ala kulli ihtimamikum, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khalas Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Siti Robiah. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syababul khair. Kaifa halukum jami'an? Nabda adarsana bi qiraatil basmalah. Bu Syukron. Siti Robiah, coba dijelaskan saja ke saya dan Pak Hakim. Ya, dijelaskan saja waktu pendahuluan apa isinya, kemudian ketika kegiatan inti dan penutup. Singkat padat tadi Bu ya. Terima kasih Yang Ustaz. penting jelas. Baik.
Baik Ustadz, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang FPP saya. Yang pertama tentang Al-Adawat Al-Madrasiyah, materinya tentang kosakata. Yang pertama di pendahuluan tahapan-tahapan pembelajaran yaitu ada 3, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di pendahuluan ada orientasi, ada persepsi, dan motivasi. Di orientasi, guru melakukan salam sapa, melakukan meminta kepada peserta didik untuk berdoa bersama-sama. Setelah itu mengecek kehadiran atau mengabsen, dan juga sekaligus memberikan seperti motivasi, biasanya dilakukan dengan ice breaking, mengkondisikan kondisi kelas, mungkin mengecek apakah anak-anak sudah rapi, sudah siap untuk belajar. Nah, di situ kegiatan orientasi. Yang kedua, di pendahuluan ada persepsi. Persepsi yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik terkait dengan mungkin karakter seperti karakter jujur, karakter percaya diri. Nah, setelah itu guru menanyakan materi sebelumnya kepada siswa. Apakah siswa masih ingat pada materi sebelumnya? Apa tidak paham? Dan setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Dan ketiga yaitu motivasi. Motivasi di sini adalah selain memberikan motivasi kepada siswa, guru itu menjelaskan tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Kebetulan pada hari ini saya akan mempelajari tentang kosakata, maka guru menjelaskan tentang manfaat kosakata kepada peserta didik. Setelah melakukan pendahuluan, maka di situ guru melakukan kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Mengamati, peserta didik diminta untuk mengamati video pembelajaran yang guru tampilkan. Setelah peserta didik mengamati, kemudian peserta didik menirukan. Guru itu membacakan, di situ membacakan kosakata, kemudian peserta didik menirukan kosakata yang dibaca oleh guru. Setelah selesai proses menirukan, maka guru bertanya kepada peserta didik apakah ada yang ditanyakan, apakah ada kesulitan tentang mengamati gambar-gambar yang sudah ditampilkan. Kemudian setelah menanyakan, maka seorang guru mengeksplorasi dengan, kalau saya di sini mengeksplorasinya dengan kegiatan permainan. Dengan kegiatan permainan yang mana menggunakan makna kata, bermain tebak makna kata secara berantai dan dengan teknik berbisik. Seperti itu. Jadi peserta didik itu dikelompokkan 5 orang. Setelah itu guru membisikkan mufrodat kepada peserta didik yang kemudian nanti peserta didik menulis apa arti mufrodat yang dibisikkan kepada peserta didik. Setelah bermain nanti peserta didik duduk dan membacakan hasilnya, baik kelompok 1 atau kelompok 2. Setelah membacakan hasilnya, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan ke depan secara bergantian, diwakili kelompoknya masing-masing. Nah, setelah selesai, maka guru itu memberikan penilaian apakah benar hasil dari permainan tadi, apakah salah. Nah, setelah memberikan penilaian, barulah guru menyimpulkan apa materi pembelajaran pada hari ini. Setelah menyimpulkan, guru memberikan LKPD berupa soal baik lisan ataupun tulisan kepada peserta didik untuk mengetahui kompetensi yang dicapai. Setelah memberikan LKPD, kemudian guru memberitahu apa materi yang akan dilaksanakan
pada minggu depan. Nah, setelah itu sampailah kepada penutup. Kepada penutup, yaitu di situ guru merefleksi kegiatan pembelajaran. Setelah memberikan refleksi, Sinyal sepertinya Ustaz. Sinyal mungkin. Sinyalnya. Sudah penutup barusan Bu Rabi. Kurang penutupnya tok ini barusan. Iya. Listrik padam mungkin. Masih online, cuma sinyalnya mungkin. nah Ustaz tiba-tiba keluar. Ini sudah. Enggak lanjut. Tiba-tiba keluar Ustaz. Iya, tiba-tiba keluar sendiri ini. Monggo pun Sudah tapi Bu Widiatun. Oh, oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengambil tema Al-Adawatul Madrasiyah, Pak. Tapi dalam Maharatul Qiraah, yaitu membaca. Dan saya menggunakan pendekatan saintifik ya, karena di sini akan mengarahkan siswa untuk bisa mengamati, menanya, kolaborasi dan mengkomunikasikan. Kemudian langkah-langkahnya saya di sini yaitu pertama memberi salam dan kemudian doa, kemudian mengabsen siswa. Setelah itu kami memberikan motivasi dan menyebutkan apa sih tujuan pelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian setelah itu kami memberikan ingatan untuk anak-anak dengan menanyakan pelajaran pada minggu yang lalu. Nah, setelah itu baru dijelaskan untuk pembelajaran untuk hari ini, yaitu kami di sini menyiapkan teks yang dibagikan dalam bentuk LKPD. Di sana siswa nanti diharapkan untuk bisa berkolaborasi. Nah, di sini saya membentuk sebuah kelompok. Nah, nanti untuk bisa memahami seperti tujuan pembelajaran di RPP saya, Pak, di situ agar siswa dapat memahami isi teks sederhana dari teks bacaan. Kemudian setelah itu siswa membaca satu persatu untuk membiasakan siswa dalam pelafalan, untuk menirukan kata, frasa, ataupun kalimat teks sederhana. Nah, setelah itu mereka berdiskusi untuk menemukan informasi apa yang ada di dalam teks. Nah, setelah selesai, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Nah, setelah selesai semuanya, kemudian kami menanyakan kepada siswa ya, di sini adalah proses kreatif ya, kreatif siswa, bagaimana siswa dapat menyimpulkan apa sih yang dapat dipelajari siswa untuk hari ini, seperti itu, Pak. Nah, setelah itu guru menguatkan kesimpulannya pada mata pelajaran hari itu. Setelah itu guru memberikan tugas kepada siswa. Seandainya waktu masih cukup banyak, maka siswa akan diberi tugas individu lagi kepada siswa, tapi ketika sudah habis waktunya, maka tugas individu tersebut akan dibawa pulang oleh siswa dan dikumpulkan untuk minggu depannya lagi. Nah, setelah itu kami memberikan motivasi, kemudian memberikan perencanaan untuk pelajaran minggu yang akan datang. Nah, setelah itu kami mengucapkan salam. Seperti itu saja, Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uswa, yang merah nggih? Sudah nggih? Sudah Iya, siap Bu Pak. Uswa? Siap, Ustadz. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema saya tentang nuzulul Quran. Di sini lingkup materinya adalah mufradat dan qiraah. Pendahuluan, guru membuka salam, lalu setelah itu menanyakan kehadiran dari peserta didik dan meminta peserta didik untuk membaca doa bersama-sama. Setelah itu guru akan mengecek kesiapan peserta didik, baik kesiapan secara fisik, alat-alat sekolah, maupun kesiapan secara mental. Nah, karena saya biasanya ngajarnya jam terakhir, saya biasa memberikan ice breaking kepada murid-murid supaya tidak mengantuk di kelas. Biasanya ice breakingnya itu berupa kosakata bahasa Arab yang dinyanyikan. Lalu kami menjelaskan kepada peserta didik pentingnya mempelajari bahasa Arab karena mereka biasanya seringkali bosan dengan pelajaran-pelajaran berbahasa asing. Dengan memberikan motivasi tentang bahasa Arab, pentingnya bahasa Arab maupun isi dari pelajaran yang akan kita bahas, misalnya sisi historisnya tentang nuzulul Quran, bagaimana agar selain kita mempelajari bahasa Arabnya, di sini kita juga mengetahui sejarah tentang nuzulul Quran. Lalu guru akan memulai materi, saya akan memulai materi dengan materi mufradat, yaitu mencontohkan kepada murid-murid bacaan-bacaan beberapa kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan tema nuzulul Quran. Murid-murid menirukan bacaan tersebut, lalu saya meminta mereka untuk mencari terjemahannya di kamus, karena setiap pertemuan saya menghimbau kepada murid-murid untuk membawa kamus supaya mereka terbiasa untuk mencari artinya di kamus. Lalu setelah itu kami mengulangi lagi beberapa mufradat yang lain dan meminta mereka untuk maju ke depan mencontohkan pelafalan dari mufradat tersebut serta menirukan teman yang tidak maju juga menirukan teman yang maju. Lalu berlanjut ke tema materi qiraah. Di situ saya akan memberikan pembacaan kepada siswa tentang nuzulul Quran. Siswa menirukan cara membaca teks tersebut dengan benar, dengan pelafalan yang benar, dengan makhorijul huruf yang benar, serta intonasi yang tepat. Lalu saya akan meminta siswa untuk menanyakan apa yang tidak dimengerti dari bacaan tersebut. Jadi siswa bisa mencari artinya terlebih dahulu di kamus. Jika ada kata-kata yang tidak dimengerti, baik dari akar kata qiraah tersebut atau cara membacanya, jika ada harokat yang terlewat di dalam qiraah tersebut. Lalu setelah itu saya akan memberikan lembar kerja kepada peserta didik dan meminta peserta didik untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari LKPD, dan setelah itu mengapresiasi dari hasil presentasi yang bagus. Kita akan memberikan hadiah kepada peserta didik tersebut supaya lebih semangat dalam belajar bahasa Arab. Namun jika tidak benar, kami akan memberikan motivasi. Dan terakhir adalah penutup, yaitu menyimpulkan serta merefleksikan apa yang telah dipelajari
dari materi mufradat maupun qiraah, bagaimana pengalaman yang dialami peserta didik selama belajar materi mufradat dan qiraah, serta menyimpulkan beberapa mufradat penting atau isi dari qiraah yang dipahami oleh peserta didik dalam pembelajaran tadi. Selanjutnya, terakhir ditutup dengan motivasi dan menjelaskan pertemuan berikutnya kita akan belajar apa. Terakhir adalah doa. Demikian presentasi RPP dari saya, Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bu Najahatin nggih? Iya, Anak sudah Tufa belum, Pak? iya, Najahatin juga belum. Siapa? Bu Bu Tufa. Tufa. Oh iya, Bu Najahatin. Bu Bu Najahatin dulu, Najahatin. terus Bu Tufa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Ustadz, materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak itu adalah Al-Adawatul Madrasiyah. Subtemanya At-Tarkib Dhamir Muttasil. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Pendahuluan yaitu kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Pendahuluan di situ salam dan doa, apersepsi, lalu mengabsen siswa dan memberi motivasi, dan memberitahu siswa pentingnya bahasa Arab. Pemberian acuan tentang tema yang akan dipelajari dan indikator pencapaian kompetensi, dan menyampaikan lingkup penilaian. Lalu di kegiatan inti, peserta didik diminta memperhatikan at-tarkib atau kaidah bahasa Arab dari susunan gramatikal dhamir muttasil. Kemudian saya menjelaskan bagaimana cara untuk membuat atau menyusun kalimat yang disambung dengan dhamir muttasil tersebut. Lalu peserta didik diminta menanyakan atau menanggapi kalimat atau kata yang sulit dipahami atau ada istilah-istilah yang sulit dipahami. Terus peserta didik diminta untuk menganalisis contoh kalimat bahasa Arab yang sesuai dengan tarkib dhamir muttasil. Situ saya memberikan contoh, ada contoh salah dan contoh benar dari susunan tarkib dhamir muttasil. Anak-anak disuruh menganalisis. Lalu peserta didik diminta mengklasifikasikan jenis isim dari susunan dhamir muttasil, apa itu termasuk dari muannas atau mudzakkar. Kemudian saya membagikan anak-anak 3 kelompok untuk menyusun kalimat dhamir muttasil dan menentukan mudzakkar muannasnya. Setiap perwakilan kelompok diminta menjelaskan dari hasil menyusun kalimatnya mereka dari tiap kelompok. Kemudian di terakhir saya memberikan tugas individu untuk membuat dan mengklasifikasikan lagi contoh dhamir muttasil. Yang terakhir penutup, salah peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi dan guru melakukan refleksi, penugasan, dan memberitahukan materi berikutnya. Sudah selesai, Ustaz. Salam. Oke, syukran barakallah Bu Najahatin. Bu Tufa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, temanya, materinya, judulnya Al-Adawatul Madrasiyah. Kegiatan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan kegiatan awal, yaitu guru mengucapkan salam, kemudian menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama, kemudian motivasi
motivasi menyampaikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran oleh peserta didik. Itu. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk mengaitkan materi pembelajaran yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Kemudian kegiatan inti adalah mengamati, menanya, mengkomunikasikan, menalar, mencoba. Mengamati, peserta didik mengamati media gambar dan kosakata tentang peralatan sekolah. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk drill kosakata yang ada di dalam media pembelajaran. Kemudian menanya, peserta didik menanyakan arti kosakata yang belum dipahami dan mengenal kata tanya malaunu yang ada di media pembelajaran. Kemudian mengkomunikasikan, peserta didik mengamati gambar-gambar tentang peralatan sekolah. Peserta didik latihan tanya jawab menggunakan gambar-gambar dengan bimbingan guru. Kemudian mengerjakan LKPD. Terakhir, kegiatan penutup. Peserta didik bersama guru mereview materi yang dipelajari. Peserta didik menyimpulkan materi dengan bimbingan guru. Kemudian guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran pada pertemuan ini. Kemudian guru memberi tugas peserta didik untuk mencari informasi tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian guru bersama peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdalah. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai nggih? Iya, Ustaz. Oke. Terima kasih. Ini komentar saya sudah bagus, Bapak Ibu. Cuman masukan saya gini. Tadi seperti Bu Uswah Hasanah yang memberikan muatan mahfudot ini bagus ya. Jadi ada mahfudot, ada kalau bisa cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema, itu jauh lebih bagus. Karena sebetulnya di Al-Quran semua ada, tinggal kita lebih jeli di ayat mana. Tapi kalau Ibu kesulitan, Bapak Ibu kesulitan mungkin di hadis ya yang berkaitan dengan tema. Kalau di Al-Quran, di hadis tidak ketemu ya cari di qaulul ulama, qaulul hukama ya, di Amsal Arabiyah atau di Mahfudot, monggo. Yang penting ada pesan moral ya, pesan moral yang tersampaikan setiap pertemuan. Ini yang saya maksud, karena kurikulum 13 itu amanahnya begitu. Jadi peningkatan karakter. Oleh karena itu panjenengan harus jeli untuk mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema itu. Kemudian sampaikan, dinarasikan agar peningkatan karakternya meningkat. Kalau perlu beri contoh ya. Beri contoh orang yang sukses itu seperti ini, yang tidak jauh dari adik-adik, dari kehidupan adik-adik. Kasih contoh yang real. Ini ampuh. Dan itu juga saya lakukan ketika saya mengajar di tingkat mahasiswa. Itu juga saya sampaikan pesan moral itu. Dan alhamdulillah ya bagus, responsibility-nya bagus sekali. Artinya adik-adik di tingkat mahasiswa pun terkesan senang begitu, karena ada pesan moral yang tersampaikan di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Ini yang menurut saya perlu Bapak Ibu diperhatikan ya, diperhatikan. Jadi tidak hanya sebatas
Tidak hanya sebatas memberikan materi, tapi ada pesan moral yang ditransfer ke knowledge adik-adik atau anak-anak kita. Terima kasih, itu saja karena sudah maghrib. Mungkin terima kasih kepada Pak Lukman yang sudah membersamai lebih dari 30 menit. Saya mohon maaf terlambat karena masih banyak kegiatan. Mungkin ada, oke, sebelum kita tutup ada statement closement dari Bapak Lukman. Monggo Pak Lukman. Oke, terima kasih. Sekalian ditutup Pak Lukman, karena panjenengan yang buka. Terima kasih. Saya ingin menanyakan kira-kira ayat apa yang paling cocok untuk tema karena ini sekitar 4 orang, temanya sama, adawat madrosiyah. Suaranya Pak Lukman kalah banter dengan ini di masjid. Ya sudah tarhim. Ya, Ustadz Lukman. Bismillahirrahmanirrahim khalaq Ustaz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Yang pertama kita bisa melihat surah Al-Alamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Melafalkan atau mensenandungkan Al-Quran dengan bagus beserta isinya. Nabi Adam bisa menyebut semua kosakata, nama-nama malaikat, nama-nama benda. Demikian pula dalam adawat madrosiyah. Itu aja. Kemudian harapan kami itu bisa menjadi PPK. PPK itu peningkatan pendidikan penguatan karakter, bagaimana jiwa anak-anak itu dekat dengan Al-Quran, mempunyai jiwa-jiwa yang Qurani. Itu salah satu misi dari kurikulum 20 ini, kurikulum kita itu dengan KTSP yang mana itu menyebut beratkan kepada unsur knowledge saja, lebih fokus ke knowledge-nya kalau KTSP. Tapi kalau sekarang penekanan lebih ke penguatan karakter atau PPK. Ini yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa minkum idza wajadtum al-qataya wa huwa minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Saiful dan